kalian record juga ya, upload juga ini apa namanya kegiatan diskusinya. Soalnya kan kita kebanyakan kalau diskusi itu kan bahas tentang soal-soal gitu ya. Jadi itu kan nanti diharapkan bisa berguna untuk kalian. Kalau misalkan kalian mau belajar ketika menghadapi UTS UAS kuis gitu. Kelompok yang presentasi hari ini sudah masuk semuanya? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Udah, oke. Kalau udah masuk semua, boleh dimulai ya untuk presentasinya. Dipersilakan kepada kelompok presentator untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya, ini tolong on cam semuanya ya. Kalau tidak bisa on cam, silakan konfirmasi di kolom chat kenapa tidak bisa on cam hari ini. Biar saya juga sambil menghafal nih wajah-wajah kalian. Yuk dimulai ya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kajian ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Cynthia Rahmat Santoso dan anggota saya Amelia Nurfarina, Kelvin, Gusti Ayu, Ketut Sujane, Novriza Rizky, dan Wahyu Pratama. Iya dong. Kami akan menjelaskan tentang pendekatan indikator dasar, pendekatan terstandarisasi, dan pendekatan pengukuran lanjut. Dasar. Matiin gitu, Pak. Next slide. Pendekatan indikator dasar atau pendekatan dasar adalah suatu rangkaian teknik pengukuran risiko operasional yang diajukan oleh aturan kecukupan modal BES 2 untuk lembaga perbankan. BES 2 mengharuskan semua lembaga perbankan untuk menyisihkan sebagai modal bagi risiko operasional. Metode BIA relatif lebih sederhana dibandingkan alternatif pendekatan ini, pendekatan standar dan pendekatan pengukuran lanjut, dan telah direkomendasi bagi bank yang tak memiliki operasional internasional (PITAL). Berdasarkan Basel, bank yang menggunakan pendekatan ini harus mencadangkan modal untuk risiko operasional. Secara dengan rata suatu persentase tetap pendapatan kotor tahunan selama 3 tahun terakhir. Pendapatan kotor negatif atau nol harus dikecualikan baik dari pembilang maupun penyebut sewaktu menghitung secara rata tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh
rekan kami, yaitu Ketut. Baik, di sini akan saya menyampaikan presentasinya. Oke, slide selanjutnya. Pendekatan standar yaitu himpunan teknik pengukuran risiko untuk lembaga perbankan. Istilah ini dapat dipergunakan dalam konteks risiko kredit maupun risiko operasional. Pada pengukuran risiko kredit, pendekatan standar diterapkan dengan menggunakan lembaga pemeringkat kredit eksternal sebagai mengualifikasi kecukupan modal. Pada kebanyakan negara, cara ini yaitu satu-satunya cara yang disetujui pada tahap awal. Implementasi Basel II. Cara pautnya yaitu dengan menggunakan sistem peringkat internal, Foundation IRB dan Advanced IRB sebagai risiko operasional, pokok isi karangan bank di keuangan perusahaan, perdagangan dan penjualan, perbankan, komersial, pembayaran, dan penyelesaian. Perbuatan yang bermanfaat mata-mata negara asing, pengelolaan aset serta pialang retail modal sebagai risiko operasional dari masing-masing lini tersebut, yaitu persentase pendapatan kotor bank dari lini bidang tersebut. Slide selanjutnya. Pendekatan standar yang baru dalam perhitungan ATMR risiko operasional mempertimbangkan dua komponen, yaitu 1. Pengukuran atas pendapatan bank, dan 2. Pengukuran atas kerugian historis bank. Secara konseptual, pendekatan ini berasumsi bahwa 1. Risiko operasional meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan bank, dan 2. Bank yang mengalami kerugian lebih banyak secara historis memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami kerugian risiko operasional dan di masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Nufza. Pendekatan pengukuran lanjut atau Advanced Measurement Approach. Selanjutnya, pendekatan pengukuran lanjut adalah suatu kumpulan teknik pengukuran risiko operasional yang diajukan oleh aturan kecukupan modal Basel II untuk lembaga perbankan. Pendekatan ini mengizinkan bank untuk mengembangkan sendiri model empiris mereka untuk mengkuantifikasikan kebutuhan modal untuk risiko operasional dengan persetujuan dari regulator lokal. Slide selanjutnya. Menurut Basel, sebagian layak menggunakan AMA, suatu bank harus memenuhi persyaratan minimum berikut. 1. Dewan Direksi dan Manajemen Senior, bila diperlukan, terlibat giat dalam pemantauan pelaksanaan kerangka manajemen risiko operasional. 2. Memiliki sistem manajemen risiko operasional yang memiliki konsep yang tidak memihak dan diimplementasikan dengan integritas, serta memiliki sumber kekuatan yang cukup sebagai penggunaan pendekatan tersebut pada lini bidang usaha utamanya, serta pada wilayah-wilayah pengendalian dan audit. Sekian. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gusti Ayu. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya.
ATMR atau aktiva tertimbang menurut risiko. Mana next? ATMR adalah komposisi pose neraca yang telah dikalikan dengan persentase bobot risiko dari masing-masing pos itu sendiri. Semakin tinggi ATMR, semakin tinggi risiko penerapan aset bank menurut Sudirman. 2013, 112. ATMR aktiva tertimbang menurut risiko merupakan jumlah timbangan risiko aktiva neraca dan rekening administratif bank. Aktiva neraca dan aktiva administratif telah dibobot sesuai tingkat bobot risiko yang telah dituju ATMR. Tujuan ATMR adalah untuk mengendalikan pertumbuhan aset bank yang memberikan return tinggi dengan risiko rendah. Mengapa bank harus menentukan ATMR? ATMR ini dihitung dan dilaporkan untuk memantau beberapa besar ekspor risiko suatu bank yang berasal dari pengelolaan asetnya, seperti penyaluran kredit dan pembelian aset keuangan lainnya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Amelia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan ATMR. Slide selanjutnya. Bagaimana tata cara menghitung ATMR untuk resiko operasional? Yaitu ada dua. Yang pertama, perhitungan ATMR untuk resiko operasional dengan menggunakan PID yang dilakukan sebesar 12,5 dikali beban modal resiko operasional. Yang dimana hal tersebut merupakan rata-rata dari penjumlahan pendapatan bruto atau gross income dari tahunan dimulai dari Januari sampai dengan Desember selama 3 tahun terakhir. Lalu dikalikan dengan 15%. Yang kedua, itu ada beban modal resiko operasional yang dihitung dengan rumus sebagai berikut. KPID dalam kurung sigma dikali GI 1N dikali alfa dibagi N. Dengan keterangan KPID itu merupakan beban modal resiko operasional yang menggunakan PID. Lalu GI itu merupakan pendapatan bruto positif tahunan dalam 3 tahun terakhir. Lalu ada N itu merupakan jumlah tahunan di mana pendapatan bruto positif. Lalu alfa ini merupakan ketetapan dari perhitungan ATMR itu, yaitu sebesar 15%. Slide selanjutnya. Di sini terdapat soal, yaitu ada 5 tahun dari pendapatan bruto, yang di mana tahun 2016 itu terdapat 750, tahun 2015 pendapatannya ada 3.000, tahun 2014 pendapatannya 2.250, tahun 2013 pendapatannya 1.750, dan tahun 2012 pendapatannya 2.500. Hitunglah beban modal resiko operasional dan aset tertimbang menurut resiko atau ATMR, resiko operasionalnya selama 3 tahun terakhir. Untuk kawan-kawan yang ingin belajar bisa menyediakan pena dan juga kertas. Lalu di sini yang diketahui yaitu ada GI. GI-nya ini sebesar 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016, 2015, dan juga 2014. Di sini 2016 ini terdapat 750, 2015 ada 3.000, 2014 ada 2.250. Dan untuk N tadi itu merupakan jumlah tahun pada pendapatan bruto, yaitu selama 3 tahun. Nah, alfa ini merupakan ketetapan dari ATMR, yaitu sebesar 15%. Slide selanjutnya. Nah, di sini tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Jadi 12,5 ini merupakan sigma atau ketetapan dari beban modal resiko operasionalnya untuk perhitungan ATMR. Lalu dikali dengan 15% yang merupakan alfa, lalu dikali dengan GI.
GI-nya ini pendapatan bruto positif tahunan dalam 3 tahun terakhir, yaitu 2016, 15, dan juga 14. Lalu kita jumlahkan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, yaitu 750 ditambah 3.000 ditambah 2.250, lalu dibagi dengan 3. 3 ini merupakan jumlah tahun yang akan kita hitung, yaitu 3 tahun terakhir. Dan didapatkan nilai yaitu 2.000. Lalu dikalikan dengan 15%. 15% ini merupakan alfa ketetapan ATMR. Dan dapat jumlah 300. 300 ini lalu dikalikan dengan 12,5, yang dimana 12,5 ini merupakan ketetapan sigma dari ATMR tersebut. Lalu dapatlah nilai KPID atau ATMR-nya sebesar 3.750. Dan dengan demikian ATMR risiko operasional adalah sebesar 3.750 juta rupiah. Lalu kesimpulannya, pendekatan indikator dasar atau Basic Indicator Approach atau BIA atau pendekatan dasar adalah suatu rangkaian teknik pengukuran risiko operasional yang diajukan oleh aturan kecukupan modal BES 2 untuk lembaga perbankan. Sedangkan pendekatan terstandarisasi atau Standardized Approach yaitu himpunan teknik pengukuran risiko untuk lembaga perbankan, dan pendekatan pengukuran lanjut atau Advanced Measurement Approach atau AMA yang merupakan suatu kumpulan teknik pengukuran risiko operasional yang diajukan oleh aturan kecukupan modal Basel II untuk lembaga perbankan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya, teman-teman sekalian, ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum mengerti tentang bagaimana cara penghitungan ATMR tadi, atau ada yang... bertanya. Oke, siapa? Sebutkan nama. Nama saya, perkenalkan nama saya. Siapa? Izin bertanya, peran penting ATMR dalam manajemen risiko itu seperti apa? Terima kasih. Oke, apa sih fungsinya ATMR untuk manajemen risiko? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak? Teman-teman yang lain? Mohon maaf, Miss, izin menjawab pertanyaan dari Rafli. Oke. Baik, terima kasih kepada Rafli yang sudah menanya kepada kelompok kami. ATMR sendiri itu merupakan jumlah aset sebuah bank berdasarkan profil resiko masing-masing aset tersebut. Jadi jika sebuah bank misalkan memiliki aset 100 triliun, ATMR-nya belum tentu mereka mendapatkan 100 triliun. Bisa jadi cuma 50 triliun. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena tidak semua aset tersebut memiliki resiko, seperti resiko kredit maupun resiko pasar dan resiko operasional. Maka dari itu, pentingnya ATMR sangat berpengaruh untuk perkembangan finansial di dalam suatu bank. Mengapa? Karena dihitung dan dilaporkan untuk memantau seberapa besar exposure resiko atau suatu bank yang berasal dari pengelolaan asetnya seperti penyaluran kredit dan pembelian aset keuangan lainnya. Sebuah bank dengan aset yang lebih besar bisa jadi exposure terhadap resiko atau ATMR lebih kecil daripada bank dengan jumlah aset yang lebih kecil. Terima kasih. Terima kasih Amel. Sudah mengerti ya, Raffi ya? ATMR itu untuk apa sih? Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya. Siapa nih? Apa tujuan penerapan penilaian risiko? Iya, namanya siapa? Sebutkan nama dan NPM-nya ya.
Perkenalkan, nama saya Prima Bagus Jaya, NPM 2411097 dari kelas manajemen 20A. Izin bertanya, apa tujuan penerapan penilaian risiko? Terima kasih. Tujuannya apa sih penilaian risiko ini? Oke. Tolong nanti mahasiswa-mahasiswa yang tadi bertanya dicatat ya, untuk notulennya nanti dicatat pertanyaan dan juga jawabannya. Jadi nanti akan kita upload di Sepada sebagai bahan ajar kita. Gitu. Baik, Miss. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ada yang mau menjawab dari kelompok presentator atas pertanyaan dari siapa tadi ya? Saya Prima. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Prima. Yang pastinya untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan dan melindungi perusahaan dengan menggunakan strategi manajemen risiko akan lebih berhasil dibandingkan yang tidak menggunakan. Karena sebelum terjadi masalah, jenis problemnya sudah dideteksi terlebih dahulu. Jadi dengan menggunakan manajemen risiko itu, kita kayak mengenali jenis permasalahan itu, baru kita akan menyelesaikan. Gitu, Mas. Oke. Sudah jelas belum, Prima? Dimengerti? Bisa. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman yang lain? Tidak ada. Apabila tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Kita mau lanjut ke materi. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya suka ya presentasi kelompok ini. Jadi dia prepare, termasuk dari pakaiannya, rapi-rapi semuanya. Jadi nanti kelompok selanjutnya tolong untuk kayak gitu juga gitu. Jadi benar-benar walaupun kita di rumah, tapi kita prepare, kita berpakaian dengan rapi, seolah-olah memang kita sedang melakukan kelas seperti halnya di pertemuan offline gitu. Ini menjadi nilai plus untuk kelompok yang presentasi hari ini. Silakan. Oh iya, materinya yang di Sepada itu sudah di-upload belum? Sudah di-download belum ya? Apabila belum di-download, silakan untuk pindahkan saja hostnya ke saya. Saya mau buka materi. Hari ini kita belajar manajemen risiko hukum. Udah, Miss. Sudah dipindah ke saya ya? Bentar ya. Untuk kuesioner yang kemarin saya minta tolong untuk dicarikan responden, itu sudah isi belum ya? Sudah, Miss, tapi baru beberapa. Oke, tunggu sampai minggu depan ya. Nanti tolong didata ya, Tama, untuk nama mahasiswa dan juga responden yang memang sudah mengisi, yang dibawa oleh mahasiswa tersebut. Kan satu mahasiswa itu kan 3 responden ya. Itu kan banyak sih saudara kalian juga pasti udah adalah salah satu dari saudara atau tetangga kalian yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan tersebut. Ya, Miss.
Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa ditampilkan ya PPT-nya? Bisa dilihat dengan jelas? Sudah, Miss. Oke, hari ini kita akan belajar tentang manajemen risiko hukum dan juga kepatuhan. Oh iya, sebelumnya ini kan mulai bulan depan itu kan kayaknya itu mahasiswa sudah banyak diterapkan untuk belajar offline ya. Untuk kalian sudah ada ketentuan belum ya untuk pembelajarannya akan dilakukan secara online atau offline? Belum ada, Miss. Oh ya, nah, oke. Masih kalau online. gitu. Oke, apa sih risiko hukum itu? Risiko hukum itu merupakan risiko sebagai akibat dari tuntutan hukum dan juga kelemahan aspek yuridis yang dialami suatu perusahaan. Risiko hukum timbul dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kita juga harus memikirkan bagaimana eksposur risiko hukum ini bisa muncul di perusahaan kita. Banyak sekali kita temukan kasus-kasus yang melibatkan hukum di mana perusahaan itu tidak bisa mengelola risiko hukumnya dengan baik sehingga dampaknya perusahaan menghadapi berbagai tuntutan hukum dan juga sengketa yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Nah, hal tersebut itu harusnya bisa dihindari atau bisa diminimalisir dengan manajemen risiko hukum gitu. Jadi nanti sebagai seorang manajer risiko di salah satu perusahaan, kalian akan dituntut untuk bisa mengkalkulasikan kira-kira nanti kalau misalkan terjadi risiko hukum, kerugiannya akan sebesar apa. Kemudian nanti kita lihat juga dari frekuensi terjadinya risiko atau timbulnya risiko yang muncul terkait dengan tuntutan hukum ini, seberapa besar frekuensinya, seberapa sering, kemudian penyebabnya apa, itu akan kita identifikasi dan kemudian kita akan membuat mekanisme kerja atau apa namanya, program-program mungkin yang dapat membantu perusahaan dalam meminimalisir atau menghindari risiko hukum. Ini bentar lagi selesai, jadi kalau misalkan nanti kita sudah live, tolong untuk dibuat ulang lagi ya linknya. Ada 3 sumber dari risiko hukum. Yang pertama adalah litigasi, yang kedua adalah perikatan yang lemah, yang ketiga adalah undang-undang. Maksudnya gimana litigasi? Litigasi itu tuh biasanya terjadi tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perusahaan gitu. Misalkan contohnya kalian adalah perusahaan yang memproduksi parfum. Nah, ternyata parfum yang kalian produksi itu menyebabkan salah seorang penggunanya itu mengalami alergi. Dan alergi itu ternyata apa namanya, dampaknya membahayakan bagi si pengguna gitu, dan pengguna tersebut kemudian melakukan tuntutan hukum terhadap perusahaan kalian. Kenapa kok bisa parfumnya itu alergi? Nah, caranya gimana kalian menghadapi hal tersebut gitu, itu dari sumber litigasi ini ya. Jadi tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga. Perikatan yang lemah itu contohnya seperti apa sih? Mungkin seperti misalkan kontrak kerja ya, kontrak kerja yang isinya itu tuh tidak tentukan secara jelas batasan-batasannya, secara gamblang disebutkan di kontrak kerja misalkan seperti itu. Jadi isinya ambigu gitu, bisa diinterpretasikan dari berbagai arah gitu. Nah, hal tersebut juga menimbulkan risiko terjadinya risiko hukum itu. Kenapa? Karena memang apa namanya, kontrak kerja tersebut itu tuh tidak jelas gitu, masih ambigu. Dari pihak pertama dan pihak kedua itu tuh menginterpretasikan kontrak tersebut itu dari sudut pandang yang berbeda gitu.
Kemudian dari undang-undang ini misalkan kita bergerak pada industri yang ternyata itu belum masuk dalam perundang-undangan negara kita gitu. Contohnya mungkin apa ya yang sekiranya belum diatur dalam undang-undang itu mungkin terkait dengan pajak yang berikan kepada influencer, mungkin itu kan masih dalam proses perancangan dan lain-lain ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu risiko hukum gitu. Kalau misalkan industrinya itu tuh memang belum banyak peraturan-peraturan atau undang-undang atau belum ada peraturan atau undang-undang yang menyentuh industri tersebut gitu. Nah, bagaimana sih penerapan manajemen risiko hukum itu? Yang pertama adalah selalu Dewan Komisaris dan juga direksi ini melakukan pengawasan secara aktif, memastikan bahwa memang kegiatan usahanya itu sudah selaras dengan undang-undang dan juga peraturan-peraturan yang berlaku, dan juga memastikan bahwa memang peraturan-peraturan tersebut itu tuh terimplementasi dengan baik di seluruh komponen yang ada di perusahaannya. Kemudian yang kedua adalah kebijakan, prosedur, dan juga penetapan limit. Nah, perusahaan di sini membuat berbagai kebijakan dan juga prosedur di mana kebijakan dan prosedur tersebut seharusnya bisa meminimalisir atau menghindari risiko hukum yang terjadi. Kemudian melakukan penetapan limit juga. Jadi berdasarkan dari berbagai eksposur risiko yang mungkin akan timbul, kita hitung maksimal berapa yang bisa kita toleransi atau bisa kita biayai gitu. Ketiga adalah kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan juga pengendalian. Di sini maka manajer risiko itu juga harus teliti dalam melakukan proses identifikasi, mencari apa aja yang kira-kira yang ada potensi timbulnya risiko hukum, bagian mana aja yang berpotensi menimbulkan risiko hukum, dan juga melakukan pengukuran seberapa besarkah dampaknya apabila risiko tersebut terjadi. Lalu melakukan pemantauan dan pengendalian, dipantau, kemudian program-program pengendalian risikonya itu tuh sudah bisa berjalan dengan baik belum? SDM yang ada di perusahaan itu sudah disiplin belum dalam melakukan, mengimplementasikan berbagai peraturan dalam rangka menghindari risiko, dan juga melakukan pengendalian risiko apabila risiko tersebut sudah terjadi. Kemudian ada sistem pengendalian intern. Jadi dalam perusahaan tersebut juga akan membangun sebuah sistem di mana dapat mengendalikan risiko-risiko apabila risiko hukum tersebut muncul. Kemudian kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan juga direksi ini ada 3 ya. Yang pertama adalah legal governance, yang kedua adalah legal consistency, dan ketiga adalah legal completeness. Jadi legal governance ini merupakan suatu tata kelola yang diperlukan untuk membentuk, mengeksekusi, dan menginterpretasi peraturan dan ketentuan internal termasuk standar penggajian yang dipakai. Makanya di sini kemudian tanggung jawab Dewan Komisaris dan juga direksi ini membentuk sebuah tata kelola yang gunanya adalah agar perusahaan itu tuh bisa mengeksekusi dengan baik, bisa menginterpretasi dengan baik peraturan-peraturan yang ada di mana dia berdiri tersebut, dan kemudian membentuk standar-standar yang bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya, di mana standar-standar tersebut adalah standar-standar yang tidak melanggar hukum. Legal konsistensi apa? Legal konsistensi itu tuh memastikan bahwa memang kegiatan usaha yang dilakukan ini itu tuh sudah sejalan loh dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi jangan sampai kalau kegiatan usaha yang dilakukan ini melanggar atau menyimpang dari undang-undang atau peraturan yang berlaku. Misalkan ketika membuat sebuah produk kosmetik itu kan sudah dilarang berdasarkan undang-undang bahwa dilarang adanya merkuri, kandungan merkuri yang ada di
dalam produk. Nah, ini juga menjadi salah satu kewajiban dari Dewan Komisaris dan juga direksi, di mana dia harus memastikan bahwa memang produk yang dihasilkan ini memang sudah sesuai dengan undang-undang, tidak ada produk-produk yang mengandung merkuri, misalkan seperti itu. Kemudian legal completeness. Jadi legal completeness ini merupakan upaya yang harus dilakukan korporasi agar seluruh peraturan undang-undang dapat diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan. Contohnya apa? Kemarin pandemi, kemudian ada peraturan yang menyebutkan bahwa karyawan harus bekerja dari rumah. Atau misalkan 80% karyawan harus bekerja di kantor dan 20% harus bekerja di rumah. Nah, ini merupakan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan juga direksi untuk memastikan hal tersebut terjadi, gitu. Memastikan bahwa memang peraturan itu sudah diimplementasikan dengan baik di perusahaannya. Kemudian kebijakan, prosedur, dan juga penetapan limit. Nah, di sini strategi manajemen risiko. Kembali lagi, strategi manajemen risiko itu harus juga sesuai dengan strategi dari bisnis itu sendiri, strategi dari perusahaan itu sendiri harus sejalan.